Halo, perkenalkan nama saya Aris Setiorini dengan NIM 25021411201 dari jurusan Computer Science BINUS Online University. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Basic Manual Testing with Simple Test Cases sebagai bagian dari kegiatan Community Service Project. Dalam presentasi ini, kita akan membahas yang pertama, apa itu software testing, yang kedua, jenis testing, yang ketiga, detail manual testing, yang keempat, pengertian test case berupa definisi dan komponennya, yang kelima adalah contoh test cases, yang keenam, ada praktik sederhana menggunakan form login, kemudian ada tips melakukan manual testing, yang terakhir adalah kesimpulan. Software testing adalah proses evaluasi software untuk memastikan aplikasi bekerja sesuai kebutuhan pengguna atau berdasarkan business requirement yang sudah ditetapkan sebelumnya. Testing ini membantu menemukan bug sebelum software tersebut dirilis. Dengan testing, tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas, reliability, dan mengurangi resiko dari kerugian setelah sebelum software itu dirilis. Jenis testing. Secara umum ada dua jenis testing. Yang pertama adalah manual testing. Manual testing yaitu pengujian langsung oleh tester tanpa otomatisasi. Biasanya dilakukan oleh quality engineer atau software tester saat development atau saat setelah development sebelum aplikasi dirilis. Yang kedua adalah automation testing. Automation testing adalah pengujian menggunakan script dan tools seperti Selenium atau Cypress. Secara umum, manual testing lebih cocok untuk eksplorasi awal atau pengecekan UI UX dan juga proyek-proyek kecil. Contohnya saat development sebelum software itu dirilis, tester akan mulai mencoba melakukan pengujian pada aplikasi supaya bisa mendeteksi error-error atau bug lebih awal. Kemudian juga untuk eksplorasi UI UX, apakah UI dan experience untuk user sudah mencakup dan sesuai dari business requirement yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan automation testing biasanya lebih cocok digunakan untuk regression testing atau project besar atau pengujian secara berulang. Pembuatan script automation biasanya dilakukan berbarengan saat aplikasi itu dalam proses development, supaya setelah proses development selesai, automation testing tersebut dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manual testing? Manual testing adalah pengujian tanpa bantuan tools otomatis. Biasanya lebih cocok untuk pemula karena lebih mudah dilakukan, dan tanpa requirement tertentu. Manual testing biasanya dilakukan dengan kita mencoba aplikasi tersebut berdasarkan flow-flow tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk kelebihan dari manual testing ini sendiri, yang pertama adalah lebih fleksibel dan tidak memerlukan skill coding. Namun ada beberapa kekurangannya juga. Yang pertama adalah lebih memakan waktu, rawan dengan human error, dan juga kurang efisien untuk aplikasi skala besar. Seperti yang tadi sempat disebutkan, manual testing ini akan dilakukan satu persatu, jadi akan cukup memerlukan waktu yang lama. Dan apabila ada perubahan pada code atau pada aplikasi atau pada feature tertentu, kita harus melakukan kembali dari awal dalam pengujiannya.
Kemudian apa yang dimaksud dengan test case? Test case adalah skenario uji untuk memverifikasi apakah suatu fitur bekerja dengan sesuai harapan atau sesuai dengan business requirement. Komponen utama dari test case adalah yang pertama test ID, yang kedua test deskripsi, langkah-langkah dalam pengujian, data yang diinputkan, hasil yang diharapkan, dan juga hasil eh, hasil hasil saat eksekusi, hasil yang didapatkan saat eksekusi. Berikut adalah contoh tes case sederhana. Di sini sesuai dengan komponen yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada tes ID. Tes ini merupakan uh, tes uh, penomoran pada tes case. Yang kedua deskripsi, lebih ke garis besar apa yang dilakukan pada case ini. Seperti misalnya login dan apa yang expected seperti login sukses, login failed dengan kondisi tertentu, dan lain-lain. Kemudian tes step ini bisa berupa deskripsi singkat seperti ini atau berupa langkah-langkah kalau tes case yang digunakan tes case yang diuji lebih kompleks. Kemudian input atau data, biasanya kita sebutkan data, berupa data yang akan diinputkan pada saat pengujian seperti contoh case pada tabel ini adalah login. Biasanya login itu memerlukan user atau email atau password yang diinputkan saat kita melakukan pengujian tersebut. Kemudian di sini ada expected result. Expected result itu hasil yang diinginkan dari sisi bisnis atau hasil yang seharusnya didapatkan pada pengujian atau pada aplikasi. Ada beberapa tes deskripsi di sini, dan ini yang pertama ini merupakan happy flow, dan dua di bawahnya merupakan tes case negatif, karena di sini menunjukkan adanya error. Simple praktikumnya, kita studi kasusnya pada website jotu.com. Di sini juga saya sudah menyediakan contoh test case yang akan kita lakukan menggunakan simple login. Oke, untuk login sendiri kita bisa melakukan sesuai dengan flow yang ada di depan. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan beberapa data. Sudah terverifikasi, emailnya sudah sesuai, kemudian kita akan memasukkan password. Dan klik login. Berdasarkan pengujian yang kita lakukan, berikut adalah test case happy flow karena email dan juga passwordnya sudah sesuai. Mari kita lanjutkan dengan test case selanjutnya. Berikut negatif test case-nya karena saya belum menginputkan apa-apa, tapi saya sudah mengklik button ini, maka muncul please fill out this field. Saya akan mencoba masukkan password yang salah. Kemudian klik login. Nah, di sini muncul error. The password you enter is incorrect. Please try again. Berikut adalah contoh sederhananya. Kalau kita bisa telaah lagi, di sini kita mendapatkan 3 test case. Di sini kita sudah melakukan tes berdasarkan dari tes case yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama adalah login sukses. Inputnya ini adalah contoh tadi arin@yopmail.com.
user dengan password yang benar, usernya akan login ke dashboard. Sudah sesuai. Kemudian ada login fail, yang kedua tadi adalah passwordnya salah, kita menggunakan password yang salah. Test step-nya adalah input email yang sesuai, kemudian diikuti dengan password yang salah. Maka menunjukkan error message yang sebelumnya kita sudah tampilkan. Yang ketiga adalah empty field check. Jadi pada awal tadi saya sudah sempat menyebutkan saat kita klik login tanpa menginputkan data yang sesuai atau data yang ada atau field-nya kosong karena field-nya adalah mandatory, dan saat kita klik button tersebut akan muncul error field cannot be empty atau field need to fill in. Field tersebut harus diisi. Beralih ke topik selanjutnya mengenai manual testing, tips manual testing. Yang pertama, tips dari manual testing adalah membuat test case sejelas mungkin yang dapat mudah dibaca, walaupun itu bukan dibaca oleh tester. Jadi semua orang dapat memahami konteks dari case yang sudah dibuat. Kemudian jangan hanya melakukan happy flow test, tapi kita juga perlu melakukan incorrect atau invalid input seperti yang dilakukan sebelumnya. Lalu kita juga sudah mencoba invalid input dengan tidak menginputkan data sama sekali. Yang ketiga, dokumentasikan hasil aktual dengan baik. Kemudian komunikasikan bug dengan detail, seperti step atau kondisinya. Jadi kalau misalnya ditemukan bug, seperti mungkin errornya tidak sesuai, atau bisa jadi sudah menginputkan data yang benar, tapi memang tidak berhasil juga untuk user login, kita bisa menjelaskan mengenai step-stepnya. Jadi untuk developer saat melakukan pengecekan lagi dan saat bug fixing akan lebih mudah dan lebih tertolong dengan step-step yang kita punya. Seperti di sini kita melihat ada input correct email dan password, ini test step-nya. Kalau misalkan kita temukan bug, kita bisa menginputkan juga test step-nya. Tips yang terakhir adalah fokus pada test case yang penting agar lebih efisien. Pada kesempatan tertentu, kita harus memprioritaskan critical flow dibandingkan dengan minor test case seperti cosmetic issue atau lain-lainnya. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, software testing sangat penting untuk menjaga kualitas aplikasi sebelum software itu sendiri dirilis. Yang kedua, manual testing adalah dasar sebelum automation. Jadi sebelum kita melakukan automation testing, kita juga perlu melakukan manual testing untuk mengecek minor-minor atau initial explorasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, test case dapat membantu pengujian lebih sistematis dan konsisten. Untuk seperti tujuan test case sebelumnya, test case merupakan sebagai pengacu atau salah satu dokumen requirement dari suatu aplikasi. Jadi test case itu penting untuk menentukan bagaimana aplikasi sudah berjalan konsisten dan sesuai sistem yang diinginkan. Selanjutnya adalah referensi. Berikut referensi yang saya gunakan untuk mendapatkan beberapa materi pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.